Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Solihah? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Pada hari ini kita memasuki tema 7, Indahnya Negeriku, subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, pembelajaran 2. Selamat belajar. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa karya seni rupa. Bisa kalian lihat ya pada gambar. Persamaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik adalah keempat karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Nah, perbedaannya yang pertama, montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang telah jadi sebelumnya yang kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan yang baru. Selanjutnya, kolase dibuat dengan memadukan aneka bahan seperti kayu, kain, kayu yang kemudian ditempelkan pada permukaan gambar. Lalu, mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan yang lebih kecil daripada bahan-bahan pada kolase dan bahan tersebut hanya sejenis saja. Dan aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu yang biasanya banyak pada kerajinan kain. Nah, cara membuat montase yang pertama tentukan tema karyanya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Selanjutnya, carilah gambar-gambar sesuai rancangan dan guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh tersebut. Lalu, rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan dan jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Nah, cara membuat kolase yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas. Lalu siapkan bahan untuk kolase, potong-potong bahan kolase dan tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Selanjutnya, cara membuat karya mozaik adalah buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase yaitu kertas atau kain, potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil dan tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Dan cara membuat karya aplikasi yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi misalnya kain atau kertas, rancanglah gambar pada selembar kertas, lalu potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain, dan tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Selanjutnya, perhatikan teks berikut. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexis Hack, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexis terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, oranye, dan coklat hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Nah, ada beberapa pengetahuan baru yang kita dapatkan dari teks tadi, yaitu mozaik merupakan seni dekorasi yang dibuat dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna, misalnya saja keramik. Kepingan-kepingan keramik disusun sehingga membentuk suatu gambar. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, terlebih dahulu membuat sketsa gambar, kemudian menempelkan kepingan keramik berbagai macam warna hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar.
Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda memengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Manfaat gaya gesek. Pertama, gaya gesek yang timbul saat menggosok-gosokkan telapak tangan bermanfaat untuk menghangatkan tubuh. Kedua, gaya gesek yang timbul antara kaki dan lantai saat kita berjalan bermanfaat membuat kita tidak terpeleset. Gaya gesek yang timbul saat batang korek api digesekkan pada permukaan yang kasar bermanfaat untuk menghasilkan api. Gaya gesek yang timbul antara rem dan cakram bermanfaat untuk membuat kendaraan melambat atau berhenti. Nah, selanjutnya bisa kalian baca ya. Nah, ban mobil dibuat kasar dan beralur agar ban tidak selip dan tergelincir saat melaju. Selain itu, gaya gesek juga akan membuat mobil dapat berjalan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.